Pasti udah gak sabar nih yang udah ngirim pertanyaan pengen langsung dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masuk ke pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz dan jamaah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, sebelumnya tolong sembunyikan nama saya. Udah ya, saya sangat dekat dengan orang tua saya. Saya menceritakan semua hal kepada orang tua saya. Namun ada satu yang tidak saya ceritakan, masalah pasangan. Nah, orang tua saya bisa disebut strict parent ya, yang membatasi pergaulan saya. Saya takut orang tua saya itu tidak menyukai pasangan saya apabila saya bercerita kepada mereka. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar orang tua tidak strict parent dan mengatasinya Ustadz? Syukron. Nah ini kalau udah bahasa-bahasa anak gaul-gaul jaksel ini kita kasih Ustadz Syam. Ustadz Syam tolong dijawab Ustadz Syam nih. Strict parent. Wah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengatasi orang tua yang mungkin sangat strict terhadap memilih pasangan bagi anaknya? Justru memang harus gitu. Kenapa? Karena ternyata tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya dalam kegagalan. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya dalam kecelakaan, dalam kebatilan. Maka orang tua dalam literatur hadis disebutkan anak itu diciptakan atau dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang membuatnya belok ke kanan ataupun belok ke kiri. Maka orang tuanya memang harus mempunyai pendirian apalagi dalam hal pasangan. Bukankah disebutkan kalau misalnya yang bertanya perempuan, bukankah disebutkan kata baginda Nabi SAW, apabila ada yang datang melamar anakmu, engkau ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka jangan ditolak, terima ia. Subhanallah. Maka orang tua memang harus strict dalam hal pasangan ini. Karena Nabi memilih untuk, yakni memerintahkan kita agar memilih karena agamanya. Kalau engkau telah ridho akan akhlaknya, akan agamanya, maka terimalah ia. Kalau engkau tidak menerimanya, maka akan terjadi kehancuran yang sangat besar, kerusakan yang sangat besar. Itu yang pertama. Kalau yang bertanya tadi adalah laki-laki, maka subhanallah memang baginda Nabi SAW memerintahkan kita atau memerintahkan para orang tua untuk menikahkan anak-anaknya. Berarti memang kewajiban orang tua juga memilihkan pasangan untuk anak-anaknya. Maka satu, jikalau tidak menginginkan orang tua tidak menyukai pasangan atau calonnya, misalnya nih dia udah punya calon, tapi dia maunya orang tuanya juga suka sama calonnya itu, maka berikan pengetahuan kepada si calon apa yang disukai oleh orang tua kita. Misal, udah tahu orang tua kita nggak suka yang nggak sholat. Lah dikenalin sama yang gak sholat, subhanallah. Kasih tahu dulu, sebelum kau ketemu sama orang tuaku, maka perbaiki dulu sholatmu. Maka engkau akan disukai oleh orang tuaku. Sebelum engkau ketemu dengan orang tuaku, cobalah rubah dulu pakaiannya sedikit. Karena orang tuaku pasti akan menolak kalau pakaianmu masih seperti itu. Tapi kan nanti aku mau pakai kerudung setelah aku nikah. Sekarang deh, sekarang pakai aja dulu untuk ketemu orang tuaku. Terserah, kalau masih buka tutup, nanti setelah nikah baru benar-benar tertutup, terserah engkau. Tapi kalau mau disukai sama orang tuaku, maka taati dulu apa yang diinginkannya. Kenapa? Karena tanggung jawab orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau sembarangan memilihkan pasangan untuk anaknya. Bayangin, ia yang telah merawat, ia yang telah melahirkan, membesarkan, nanti mau diambil orang, tanggung jawabnya berpindah. Tidak mungkinlah orang tua sembarangan memindahkan tanggung jawab itu kepada orang yang baru dikenalnya. Dia yang dari kecil mengetahui sifat kita, dia yang dari kecil mengetahui sikap kita bagaimana, akhlak kita. Maka tidak mungkin orang tua sembarangan memberikan amanah kepada orang yang akan berpindah tanggung jawab, yang akan berpindah surganya. Kita sebagai anak mestinya sadar bahwa surga kita akan berpindah setelah kita menikah. Surganya seorang istri adalah kepada suaminya. Maka orang tua pasti akan mencarikan surga terbaik untuk anaknya. Dia akan memilah-milih siapa yang bisa dekat dengan anaknya. Dan ini tidak melanggar syariat Islam. Jadi kalau ada orang tua strict, maka ini adalah hal yang dibenarkan. Masya Allah. Iya dibenarkan. Iya, kenapa? karena bentuk pengamanan. Bagus. Bentuk keamanan untuk anak-anaknya. Allahu ta'ala. Iya, karena namanya orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Pastilah. Kalau cewek itu nanti bakal jadi saingan takutnya kan sama ibunya. Kalau misalnya laki-laki takutnya nanti ninggalin orang tuanya, dibawa anaknya jauh. Dengerin. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Zaman ini kan luar biasa, makin maju. Nah, ada informasi nih buat jamaah yang di rumah, jamaah segera ya download aplikasi Alobank. Karena banyak keuntungan dari Alobank. Cukup scan QR dan upgrade ke
Alo Prime. Ini dapatkan bonusnya. Ada bonusnya loh. Rp25.000 dalam bentuk poin dan langsung dapat dibelanjakan loh. Oh, seru Masya kan? Allah. Tapi gini Ustaz Syami ya, kita menyambut lagi pembahasan yang Apa itu? tadi. Apa itu? Kalau zaman sekarang ini kan banyak banget bahasa gaul ya kan. Ada toxic lah, ya Oh, kan? iya. Strict parent lah, Iya. terus ada macam-macam lah ya. Ustaz Syami apa lagi nih? Lebih tahu lagi kali bahasa-bahasa yang Sering lain. dengar walaupun Apa nggak tuh? pakai. Misalnya kayak jujurly, which is gitu ya, literally gitu kan. Iya, Masya Ya, Allah ya. which is jujurly, literally. Tapi Gitu gini, dong, Mas Fadli. Ustadz nih, ini to be honest ya, jujur li sebenarnya nih. Asik. Saya kan anak jaksel. Kayaknya aku minum Sabi. kayaknya aku minum boba nih. Supaya bisa. Gimana sih cara nabi-nabi terdahulu ini ya, ngasuh anak-anaknya, biar jadi orang tua yang asik, bukan yang toksik nih Ustadz Syam nih. Which is literally jujurly. Asik. Yang seperti ini tuh harusnya jawab nanti aja setelah yang satu ini. Oh nanti aja. Ya udah kalau gitu buat yang di rumah jangan kemana-mana ya. Jujur li kita akan segera kembali lagi sih tetap di Lisan Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Welcome Which is back. jangan kemana-mana. Which is jangan kemana-mana.